Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Akbar Darmawan, saya sendiri I07-19007, Aldin Wildan I07-19008, Alexander Fajar I07-19009. Nah, di sini kami menjelaskan tentang efisiensi generator DC, mata kuliah mesin listrik dasar. Apa itu efisiensi generator DC? Menurut KBBI, efisiensi adalah tepat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Efisiensi mesin sendiri menggambarkan tingkat efektivitas mesin bekerja dalam mengubah energi yang tersedia menjadi energi gerak yang berguna. Dan mengapa? Bisa dilihat dari diagram aliran tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa terdapat energi yang terbuang dari daya yang masuk hingga daya yang keluar. Daya yang masuk mekanis atau PM, daya yang dibangkitkan jangkar atau PJ, menurut rumus E kali IA satuannya watt, daya keluar generator atau Pout yang mempunyai rumus V kali I satuannya watt. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Fajar Listianto Satriotomo, NIM I07-19009. Di sini saya akan menjelaskan tentang rugi-rugi atau loss pada generator DC. Nah, pada pengoperasiannya, rugi-rugi sangat tidak diharapkan karena dapat meningkatkan temperatur serta dapat mengurangi efisiensi generator apabila nilai pada rugi-rugi ini terlalu besar. Nah, maka dari itu efisiensi pada generator DC dilakukan untuk membandingkan daya masukan dan daya keluaran pada generator DC. Nah, ini penjelasan rumus-rumus pada gambar sebelumnya. Untuk rugi-rugi besi dan gesekan, rumusnya PG sama dengan PM min PJ. Nah, rugi besi PG yaitu daya masuk dikurangin daya jangkar. Nah, daya jangkar ini rumusnya E kali I. Sedangkan rugi tembaga total atau PT ini rumusnya daya jangkar dikurangi daya yang keluar. Nah, daya yang keluar ini rumusnya V kali I. Nah, untuk itu rugi-rugi yang terjadi pada generator arus asara dapat dikategorikan secara umum menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu rugi-rugi tembaga. Nah, ini rugi-rugi tembaga adalah rugi-rugi daya yang terjadi dalam kumparan medan atau kumparan jangkar generator saat dibebani. Nah, yang kedua itu adalah rugi-rugi sikat. Rugi-rugi sikat itu jika kumparan jangkar generator arus searah dibebani, maka akan mengalirlah arus pada kumparan jangkar tersebut. Maka sikat-sikatnya juga akan dialiri arus yang sama. Karena sikat memiliki nilai resistansi dan juga tahanan kontak antara permukaan sikat dan dengan komutator, maka terdapat rugi jatuh tegangan pada sikat yang dinyatakan dengan VBD. Nah, jatuh tegangan sikat ini menyebabkan timbulnya rugi-rugi daya sebesar PBD sama dengan VBD dikali IA. Nah, PBD ini adalah rugi daya akibat jatuh tegangan sikat. VBD itu jatuhnya tegangan sikat dan IA itu arus pada jangkar. Nah, yang ketiga yaitu rugi-rugi inti. Nah, rugi-rugi inti ini terjadi di dalam jangkar generator arus arah yang disebabkan oleh perputaran jangkar di dalam medan magnet kutub-kutub dari kumparan medan. Nah, yang keempat yaitu rugi-rugi mekanis. Nah, rugi-rugi mekanis dalam generator merupakan rugi-rugi yang berhubungan dengan efek-efek mekanis. Nah, ada dua bentuk rugi-rugi mekanis di sini, yaitu karena gesekan dan angin. Nah, kalau yang gesekan itu disebabkan oleh pergesekan antara permukaan bagian-bagian yang berputar dengan bagian-bagian yang diam dari motor. Di antara gesekan bearing atau bantalan peluru dengan rumah bearingnya tersendiri atau dengan as rotor.
Nah, sedangkan yang disebabkan oleh angin itu pergeseran antara bagian-bagian generator yang berputar dengan udara di dalam rumah atau di dalam casingnya itu. Nah, rugi-rugi angin ini bervariasi tergantung kecepatan rotornya tersebut. Nah, yang terakhir ini rugi-rugi beban stray. Nah, rugi-rugi beban stray ini merupakan rugi-rugi yang disebabkan oleh arus pusar di dalam tembaga dan rugi-rugi inti tambahan di dalam besi yang timbul karena pendistorsian flux magnetik oleh arus beban. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu how. Nah, ini rumus efisiensi generator DC. Nah, efisiensi ini menggunakan rumus daya yang keluar per daya yang masuk dikali 100%. Nah, untuk daya yang keluar itu rumusnya P out sama dengan I beban dikali V beban, arus beban dikali voltase beban. Nah, untuk daya masuk itu rumusnya arus jangkar dikali tegangan jangkar. Untuk tegangan jangkar sendiri itu rumusnya arus jangkar dikali resistansi jangkar ditambah tegangan beban dan juga ditambah dengan tegangan drop seeker generator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Wirdan Razaka dengan NIM I071908. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan dari efisiensi generator DC. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Untuk soalnya ini saya bacakan. Sebuah generator penguat terpisah mempunyai data parameter sebagai berikut. Tegangan sunnya sebesar 100 volt dan tahanan sunnya sebesar 200 ohm. Tegangan bebannya sebesar 230 volt, arus beban 450 volt, 450 ampere, tahanan buitan jangkar sebesar 0,03 ohm, dan drop tegangan masing-masing sikas sebesar 1 volt. Tentukan efisiensinya. Oke, dari soal tersebut kita langsung saja tulis data-data yang dapat kita ambil. Seperti mohon maaf agak macet. Nah, ini data-data yang dapat kita ambil tadi. Untuk arus bebannya sebesar 450 ampere. Kemudian tegangan bebannya 230 volt, kemudian tegangan sunnya sebesar 100 volt, dan tahanan sunnya sebesar 200 ampere, tahanan buitan jangkarnya sebesar 0,03 ohm. Maaf, saya ulang tadi, tahanan sunnya sebesar 200 ohm, dan drop tegangan pada masing-masing sikat sebesar 1 volt. Kita langsung saja masuk ke rumusnya. Yang pertama itu kita harus mencari nilai dari tegangan jangkar. Kenapa kita harus mencari dari tegangan jangkar? Karena untuk mencari daya yang masuk itu membutuhkan rumus dari tegangan jangkar. Karena rumus dari daya masuk itu adalah tegangan jangkar dikali arus beban. Oke, kita langsung saja. Di sini seperti biasa kita masukkan rumusnya. Yang pertama kita mencari nilai tegangan jangkar. Kita masukkan rumusnya, yaitu arus beban dikali dengan tahanan buitan jangkar ditambah 2 kali drop tegangan yang 1 volt tadi ditambah tegangan beban. Kita langsung saja masukkan semua nilainya dan kita mendapatkan tegangan jangkar sebesar 245,5 volt. Kemudian kita mencari daya yang keluar. Daya yang keluar ini rumusnya cukup simpel, yaitu tegangan beban dikali dengan arus beban. Dan kita menemukan nilai sebesar 103,5 kW. Nah, untuk daya yang masuk ini kita mencarinya menggunakan rumus arus beban dikali dengan tegangan jangkar, yaitu 450 dikali 245,5 sama dengan 110,5 kW. Oke. Kemudian kita langsung saja mencari nilai efisiensinya. Nah, di sini nilai efisiensi generator DC cukup simpel, yaitu daya yang keluar dibagi daya yang masuk dikali 100%. Maka akan didapatkan nilai sebesar 93,69%. Apa arti dari 93,69%? Artinya, generator tersebut dapat mengkonversi energi yang masuk menjadi energi yang keluar sebesar 93,69%. Artinya begini simpelnya. Energi yang terbuang itu kira-kira 6-7% saja dari energi yang masuk. Jadi masih termasuk efisien karena dia bisa menghasilkan daya sebesar 90% dari daya yang masuk. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.